Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa summa ila arwahihim ila arwahil nabi siddiq wa Umar bin Khattab wa Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib wa qarabati Rasulullah musallin wa ala alihi wasallam. Khususan orang tua kita, saudara kita telah mendahului kita. Nurmaini binti Kariman, Rabiatun binti Bidum, Elvina Ali binti Arifin Arif, Karman binti Al-Qusin binti Al-Qusin binti Al-Madinah, Muhammad bin Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa summa ila rohi khususan Abah Toton bin Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa dan dapat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat salam kita haturkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ditunggu di beliau di Telaga Kausar untuk mendapatkan syafaat dan dari pertolongan beliau. Amin ya robbal alamin. Hari ini adalah kita tetap masih di manajemen kehidupan. Salah satu daripada manajemen kehidupan kita sampai di masalah urusan dunia. Dan sudah kita panjang lebar. Hari ini adalah kesimpulan dunia, pemahaman dunia bagi orang-orang, para guru-guru kita, para ulama atau kiai yang memahami dunia itu dengan pendekatan tasawuf. Dunia dari kacamata para wali Allah, kekasih Allah. Gak apa-apa ya, dikit aja. Kemarin kita sudah bahas, dunia itu adalah menurut para kekasih Allah, para daripada orang-orang sufi atau tasawuf, orang ma'rifatullah, dunia itu adalah kita memiliki rumah yang mewah, rumah yang indah di dalam kolbu kita, di dalam hati kita. Kita punya rumah, punya tempat rumah yang mewah, yang sangat besar. Apa itu rumah yang sangat besar, tanah yang luas di dalam hati kita, Ustadz Bajuri? Berupa apa tanah tersebut, rumah tersebut yang luas itu? Masih ada contekannya. Kesabaran. Kesabaran. Ya kan? Jadi kaum muslimin muslimat di mana saja berada, ini tidak terlalu tinggi. Ini pun pelajaran syariat juga. Yang jadi masalah kita bisa mengamalkan tidak. Termasuk saya yang bicara. Subhanallah. Ya kan? Di dunia ini adalah orang kaya. Orang kaya itu adalah orang yang berprinsip dalam hidup ini cukup, yaitu qanaah. Al-qanaatu kanzan la yafni. Qanaah itu adalah harta yang tidak akan pernah habis, tidak akan pernah musnah. Ya kan? Orang kaya itu adalah
sebagaimana baginda kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-ghina an kasrotil ardi, orang kaya. Al-ghina itu artinya orang kaya. Al-ghina an kasrotil ardi, orang kaya itu kata baginda kita Muhammad Rasulullah, al-ghina an kasrotil ardi, ardi itu dunia. Orang kaya itu adalah bukan menumpuknya harta tahta mahkota jabatan rekening kita. Kata Allah kecil, kata Rasulullah kecil. Bukan orang kaya. Ya kan? Subhan. Ini kata Rasulullah nih. Orang kaya itu adalah qala Rasulullah SAW, al-ghina an kasratil ardi walakin ghina nafs. Walakin gina akan tetapi gina kekayaan itu adalah gina nafs, yaitu kok luasnya hati manusia. Subhan, dengan penuh kesabaran, dengan penuh kesabaran. Subhanallah. Suatu saat kemarin saya sudah nukil cerita bagaimana Rasulullah dalam suatu majelis tiba-tiba ada Yahudi dari belakang nyeruduk ke depan, kemudian ngambil sorban Rasulullah dari belakang, dicekek, diikat seperti itu. Kayak begini, cekek, ya kan? Nama Yahudinya adalah Zaidi San'a. Zaidi, ada apa kau? Kata Rasulullah, ya kan? Bayar utangmu, hai Muhammad. Loh, kan belum jatuh tempo. Belum jatuh tempo, nggak bisa, nggak ada urusan. Pokoknya mesti bayar utang sekarang juga. Gue lagi perlu, gue butuh buat bayar kontrakan. Gua lagi. Iya. Ya kan? Gue butuh nih buat cicilan motor, buat bayar listrik, ya kan? Buat bayar rumah, atau mau kawin lagi, mau nikah lagi, ya kan? Lah buset, ya kan? Kemudian Umar, para sahabat semua pada diri, terutama yang diri sambil nyabut pedang Umar bin Khattab, ya kan? Ya Rasulullah, penggal nih. Jangan main penggal aja, hai Umar, ya kan? Hai Umar, aku punya hutang sama Yahudi. 20 sak. 20 sak semen. 20 sak daripada korma. Sak berarti sekitar 20 kilo. Ya kan? Kemudian tambah lagi 20 sak lagi. Baik ya Rasulullah. Dalam hati Umar, brengsek, utang cuma 20 sak, ditambah 20 sak lagi, ya kan? Kata apa? Kata Umar, Zaidi sana. Wah, ikut gua ke Baitul Mal. Ikut Baitul Mal, ikut. Ya kan? Sampai di Baitul Mal, dibuka karung, dikasih 20 sak daripada korma. Kemudian ambil karung lagi, diisi lagi 20 sak. Kata si Zaidi bin Sana, Umar, utang Rasulullah cuma 20 sak. 20 lagi gak usah. Gue lebih nurut perintah Rasul daripada lo, ya kan? Daripada gue urusannya sama Allah sama Rasul, ya kan? Atau bagaimana? Ya. Udah gak usah, ya kan? Ini kita bicara kesabaran Rasulullah. Kita, jangankan kita, ya kan? Kita lebih parah, ya kan? Dua waktunya udah nagih nyekek habis itu orang, ya kan? Bangke ini habis, belum waktunya nagih, bener, ya kan? Kata malah sama Nabi ditambah lagi 20 sak, ya kan? Kata Zaidi bin Sana, gak usah Umar. Umar, lu gak tahu siapa gua, siapa aku? Enggak, siapa engkau? Aku ini Zaidi bin Sana. Aku ini adalah, kalau di Kristen apa nih? Namanya ini apa? Paus. Rabi Yahudi. Rabi Yahudi. Pernah denger ya, Bang Bian? Aku ini Rabi Yahudi.
pemimpin Yahudi, nabi Yahudi, ya kan? Emang kenapa? Apa urusannya? Muhammad berdasarkan kitab Taurat dan Zabur, betul nggak? Ciri-cirinya ada semua, ada semua Umar, ya kan? Gue tadi nggak yakin, ya kan? Cuman satu ciri Muhammad yang di dalam kitab Taurat dan Zabur. Air keluar dari keramik. Keramik, pakai bangku aja, pakai bangku. Lap dulu. Apa aja? Atau di ini apa ditahan situ, lap. Yang netes itu ditahan. Tahan. Kalau kurang nggak ada lagi. Nah, pemirsa, makasih udah hadir. Kita berada di kajian kita, majelis kita di daerah Bali. Bantaran kali ya. Daerah Bantaran Kali, ya kan? Dan kebetulan lagi Allah kasih keberkahan dengan hujan, ya kan? Mudah-mudahan ini penuh keberkahan, walaupun hujan-hujan tetap hadir. Subhanallah. Kalau ada jongkok mah enak jongkok ya. Ini aja bangku aja, pakai bangku dulu nggak apa-apa. Apa-apa lah. Atau di sini nih nggak hujan nih. Bang Pian sini, geser sini. Darurat sipil ini. Kita dulu berdua hujan-hujan situ ya. Jadi Apa nih? Dulu waktu di Dulu di Bali. Japri. di Bali. Bali juga, Bantaran Kali juga. Out kopi. Ya, Ada. Itu kopi satu. Dok apa bilang? Botian. ya pada belok ya. Ya, Di ini aja di telepon. WA Andi. gua nggak tahu nomornya. Lah di grup. Oncom. Dia bukan kata omong, itu orang politik. Ya, Pulsanya nggak ada. itu kolonial sih. Itu orang politik. Paketannya nggak ada. Milenial kolonial. Zaman Belanda. Gua lagi gua. Iya, itu pakai itu. Pakai itu tuh Bang Pian. Ada karpet tuh bayang. Lihat kan? Tahu dulu ya. Bang Pian. Satu. Ya. Adem. Kembali. Gelar yang gede, Jor, gelar yang gede. Gelar gede lah lo sama Andy lo kasih perhitungan lo. Sentimen lo. Lo tiap hari main catur. Kotor, kembali di dalam. Makanya dilebarin. Nah. Nah. Apa dikit kali. Dan ini enggak. Sama juga kotor itu bangunan. Ya lanjut. Oke, lanjut. Di WA aja tuh Bang Pian, kopi gitu. Sama ini. Sama ini satu lagi sama. Untuk kopi hitam udah pesan. Udah di request apa? Oh, udah request. Kopi dia udah deh. Buset, udah burus aja. Berarti Aun datang pesen lagi. Iya. Sana Binjeng gimana? Iya. Jai di sana namanya. Namanya Jai di sana. Dia Rabi pendeta Yahudi. dengkotnya. Dedengkotnya di Madinah, ya kan? Madinah. Iya. Jai di sana. Dulu kan tinggal di Madinah. Madinah itu ada Yahudi. Banyak Yahudinya. Adanya. Banyak Yahudi bukan aja. Nasrani. Yahudi malah dia tuh daerah tempat Yahudi. Dulu Yasrib namanya. Tok jadi katedral doang. Di Mekah baru nggak ada Yahudi karena Ini belum lahir. Mekah Kalau itu kita rasis. orang udah lahir. di Mekah itu rasis Arab aja dia. Di Indonesia nggak ada Yahudi. Nggak ada sedikit. Nggak ada sedikit berarti banyak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Start Yan. Lanjut. Start Bajuri. Siap. Kiai, lanjut. Jadi, Dil doang yang naik level. Ini aja yang pengurus DKM itu masih ustadz, udah kiai. ajengan ya. Ajengan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya. Mudah-mudahan tidak noise ya kan. Mudah-mudahan ada hikmahnya buat yang lain. Jadi walaupun di sini hanya 7 orang,
Tapi yang nonton udah hampir 7.500.000 orang. Netizen banyak. Oke, kita lanjut ya. Kita bicara dunia, ya kan? Kita bicara dunia dan kita sudah bicara dunia panjang lebar. Hari ini dunia, pendekatan dunia berdasarkan ulama-ulama sufi, ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama marifatullah yang mendekatkan diri kepada Allah. Dunia itu adalah di dalam diri kita ada rumah mewah yang sangat besar, yang sangat luas tanahnya, yang sangat lebar. Apa itu? Yaitu hati yang tulus. kita sabar. Selain tulus sabar. Sabar. Sebagaimana Rasulullah ditagih sama orang Yahudi, betul nggak? Belum waktunya marah-marah, ya kan? Justru ditambah lagi. Ya Rasulullah, kenapa ini ditambah lagi? Utang 21 man. Karena engkau marahin, intimidasi, denda. Denda, subhanallah, ya kan? Karena kau nakut-nakutin, ya kan? Nah, singkat cerita, si Zaidi sana ini adalah seorang pendeta rabi Yahudi. Hai Umar, lo tahu nggak siapa aku? Aku di pendeta rabi tokoh Yahudi di Madinah ini. Aku telah lihat di Taurat, di Zabur bahwa kerasulan Muhammad itu ada tanda-tandanya, ciri-cirinya. Cuma satu yang belum aku bisa buktikan ciri Muhammad, bahwa dia seorang rasul di dalam Taurat Zabur, dan aku ingin buktikan apa itu kesabaran. Kesabaran. Umar bin Khattab, aku ini pendeta, aku juga nggak gila nyekek ente punya rasul di depan sahabat. Betul nggak Bapak? Aku ini nggak gila, nggak stres, ya kan? Cuman aku ingin membuktikan. Dan ternyata beliau adalah benar seorang rasul karena punya kesabaran. Tadinya gue kira Andy, gak taunya cemen, ya kan? Ada apa? Gue kira, ya kan? Gak taunya benar Muhammad ini, benar? Muhammad ini rasul, ya kan? Hai Umar bin Khattab, saksikan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Masuk Islam. Masuk Islam. Dia cuma ngetes doang. Dia cuma ngetes doang. Subhan. Keren nggak? Keren. Rasul. Saya pun yang mengucapkan, ya kan, belum tentu, tapi pasti mendekati. Subhan. Ambil hikmah bahwa rumah mewah itu hati yang luas. Tandanya rumah mewah, rumahnya besar. Berapa banyak orang yang rumahnya besar di Pondok Indah, di Kelapa Gading, sawahnya luas di daerah Bekasi, di daerah Tambun, di daerah Bogor, tanahnya di mana-mana. Cuman orang kaya yang rumahnya besar, tanahnya luas, hatinya sempit. Hatinya sempit. Tidak, jangankan itu, di kita aja. Di kita ada kondangan, ada tahlilan, ada pengajian, betul nggak? Hati kita sempit, kesel. Apalagi kita tokoh, kita ustadz gak dapet tempat. kan gak, apalagi kagak disuruh ke depan, betul nggak? Karena di depan itu biasanya parcel-parcel buah-buah lebih bagus. Ada anggur, betul nggak? Ya kan, apalagi namanya nggak disebut mereka, nah, hatinya sempit. Pen kopi luwak kan? Untuk apa? Ya nggak apa-apa. Bikin lagi. Andy. Ini Andy belum bikin, Andy. Andy bikinin tuh isi ulang tuh. Udah dia Oh, isi udah. ulang. Udah habis 3 gelap gimana? Oh iya. Oke, kita lanjut. Lanjut. Oke, inilah salah satu contoh dari kesabaran. Subhan. Orang yang tahu ilmu agama pun, orang ngerti agama pun, dia ustadz, ulama, kiai pun, maaf, belum tentu
yang seharusnya mereka punya sifat tapi kok marah-marah mulu, betul nggak? Cemberut. Ya kan? Ngambek mulu, betul nggak? Sama muridnya galak atau apa, misalkan contohnya atau apa, tidak punya kesabaran. Udah miskin hatinya sempit lagi. Oh, Marah. Wah, Supri ini. udah rumahnya sempit, hatinya sempit, kacau, Kacau balau. kacau banget. Kan? Itu namanya miskin dunia akhirat. Akhirat. Subah, Kumis tebal. kumis tebal, ya kan, mendesu masa depan surat. Nanti kapan-kapan hotel Jumat pakai ini. Kiai nanti temanya pakai. Cuma tadi buka Usulin lakot. sama Ustadz Saifuddin. Nggak usah saya puding. Kita lanjut ya. Dan banyak contoh-contoh cerita dengan kesabaran, ya kan? Kesabaran, ya kan? Pertanyaan selanjutnya adalah ngulang sedikit. Kenapa kita mesti sabar? Apapun yang Allah berikan, anugerah atau musibah, kenapa kita mesti sabar, Kiai Endi? Wah, rumit tuh. Pas lah. Baru kemarin dikasih tahu. Terus Ustadz Bajuri aja. Bajuri, Sat, Iman. Iman. Kenapa kita mesti sabar? Kenapa? Sabar akan mempengaruhi kehidupan kita. Kehidupan kita, bahasanya kayak mahasiswa ya. Kayak anak UNJ. Kayak Masa UNJ. Izin Sartian. Kenapa kita mesti sabar? Biar naik level. Naik level. Coba Menguji iman. uji iman. Ini sama ujur tadi iman. Oh iya. Oke. Kontek mulu. Oke, ya kita tambah dikit ya, walaupun kemarin udah diberikan. Kenapa kita mesti sabar? Anugerah, musibah, cobaan, penderitaan, kesenangan, kesedihan, apapun yang Allah beri, terima, mesti sabar. Kita terimanya mesti Coba. karena keinginan kita juga nggak mau dibatasin. Kemauan manusia, keinginan manusia, kebutuhan manusia, kepentingan manusia. Kalau doa, kalau minta, kagak pakai lek-lekan sama Allah. Apa aja diminta, ya kan? Ya kan? Seandainya rezeki masih di langit, ya Allah turunin. Pakai tanggal lip. Seandainya masih di dalam bumi, tolong dikeluarkan. Ibu tak? Seandainya masih sempit, tolong Jauh luaskan. deketin. Jauh deketin atau apa? Kalau bisa yang banyak ya Allah, betul nggak? Yang halal, toiban, ya kan? Dan juga Banyak. yang banyak apa segala macam, ya kan? Dan itu dunia saji pelaku, minta pasti ku kabulkan. Keren nggak? Subhan. Cuma berlebihan mintanya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa, karena kan manusia, benar. Nah sekarang kalau Allah meminta kita untuk sabar, draw dong, karena kita meminta apa yang kita inginkan. Allah cuma minta kita satu doang, keinginan Allah sabar. Keinginan kita banyak, Allah cuma minta satu, sabar. Sama beras 3 liter. 3,5 liter, keren ya. Bansos. Zakat fitrah betul nggak? Iya. Allah setahun sekali 3,5 liter sama sabar. Itu pun kagak diterima, kagak mau. Sabar. Dari dulu udah susah, udah tua gini, ya Allah masih susah aja. Kapan senangnya, ya kan? Sekali sabar, 2 kali sabar, 3 kali habis sabar gua lah. Umur udah 70 tahun sabar 3 kali habis. Bener? Hah? Habis. Setuju Pak Juri? Sat, Bang Pian? Nah ini sabar, termasuk saya yang mengucapkan juga belum tentu. Cuman berusaha. Itu kan kejiwaan Nabi. Wah, kejiwaan paling tidak kan uswatun hasanah. Contoh kita kan seperti itu, Kiai, betul nggak? Paling tidak kita mendekati lah, walaupun kita nggak sama persis. Cuma secara ilmu yakin, ini ilmunya. Ainul yakin, insya Allah hakul yakin nanti pada saat diuji. Jadi apa tadi kesimpulannya kita harus sabar. Kenapa kita manusia harus sabar? Harus mengikuti keinginan Allah, yaitu apa yang Allah beri. Harus sabar. Harus sabar, baik itu anugerah maupun musibah. Keinginan Allah cuma satu, yaitu kita bersabar dari pemberian Allah. Keinginan Allah. Jawabannya adalah kenapa kita mesti sabar? Mengikuti keinginan Allah harus
Karena Allah pun juga tidak membatasi. Allah tidak membatasi keinginan manusia. Jadi keinginan manusia tidak dibatasi, keinginan Allah sabar jangan dibatasi dong. Habis kesabaran. Ah. Banyak yang ngomong. Masa baru satu keinginan aku cuma innallaha ma'asobirin. Allah senang bersama dengan orang sabar. Banyak orang mengatakan kesabaran manusia tuh ada batasnya. Lah, gimana tuh Kesabaran manusia ada batasnya? batasnya. Salah nggak salah, benar. Benar ya? Ya cuman jangan kaku juga dong, betul nggak? Karena kan keinginan manusia juga tidak ada batas, Batasnya. betul nggak? Betul. Nah sekarang kalau keinginan Allah dibatasin, kagak ada sabar-sabar. Ya udah keinginan lu juga gua nggak turutin. Mau lu apa? Kan nggak ada lah kata Allah, betul nggak? Ya Allah, Kalau saya kenikmatan. iya kan, apa-apa. Kenapa kita mesti bersabar? Innallaha ma'aso, Allah bersama dengan orang yang sabar. Karena keinginan manusia juga tidak ingin dibatasi. Kalau begitu sabar, keinginan Allah jangan dibatasi juga. Deal, cengli, take and give, terima kasih. Pada saat kita terima, ente kasih. Ini terima mulu, ngasih kagak balik, betul nggak? Betul nggak? Terima kasih itu kan terima. Ini dia terima, lo kasih gue dong, betul nggak? Nah, tapi itu namanya terima kasih. Lo kadang-kadang kita terima doang, ngasih kagak. Betul apa? Gitu kan. Ini contoh di. Udah jangan bengong. Terima kasih. Ini contoh tapi dia seneng kayaknya beneran. Tahu nih. Ini kompor nih. Ketawanya gantian. Kita kan ngaji kan begini enak, kopi, ngaji pamis lah. Maksudnya gak usah tegang-tegang. Gitu Bang Pian. Deal ya? Deal. Sepakat nggak? Kenapa tidak dibatasi? Karena keinginan engkau hambaku nggak mau dibatasi. Deal dong. Gue nggak deal. 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 Lanjut ya. Berarti rumah mewah, tanda-tanda kita punya rumah mewah, hati kita luas. Coret, selesai kita bahas. Deal, paham? Paham? Nah, salah satu daripada ini rumah mewah besar, tingkat, bahkan tingkatnya sampai 17 tingkat ini rumah, ini udah kayak istana, mesti pondasinya kuat, iman kita mesti kuat. Kalau bisa tambah lagi paku bumi, yaitu dengan keyakinan. Tidak hanya iman, fondasi kita tambah lagi paku beton, yaitu yang yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Gitu loh. Ilmu bangunan. Iya, fondasi rumah besar. Kalau fondasi cuma dari batu bata, ya rubuh. Rumah 3 tingkat, 10 tingkat, ya kan? Tukang insinyur udah pakai batu kali aja atau batu bata, kan 1 meter ya nggak bisa. Ini gedung 17 tingkat, belum nggak Pian? Kagak bisa. Nah iman kita, keyakinan kita sama Allah mesti kuat. Bagaimana agar iman kita, keyakinan kita kuat sama Allah? Nah kita bahas dikit aja. Gimana Bang Pian? Agar iman kita, keyakinan kita tambah kuat sama Allah. Gimana Ustaz Subri? Agar pondasi kita kuat. Karena apa? Pondasi ini labil. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah. Nah itu bagaimana agar kuat, stabil? Gimana Kiai? Lampu. Hah? Atau penerangan. Penerangan beda lagi bahasnya. Kita baru pondasi. Nyambung. Nyambung. Kita bicara pondasi, bicara lampu, ya kan? Ya nggak apa-apa lah namanya ini. Yang penting kertas ujiannya ada jawabannya. Daripada nggak ada jawaban sama sekali. Mendekatkan diri. Kenapa? Mendekatkan diri. lebih Mendekatkan diri kepada Allah. Sufi. Apa? Membaca Al-Quran. Baca Quran sama apa? Untuk agar iman kita tambah yakin, tambah kuat.
sholat yang kusuk itu untuk Pelaksanaan. ada sholat kata apa segala macam itu adalah amal atau ibadah kita untuk menambah keimanan dan keyakinan kita. Afala taqilu, lo nggak punya akal. Afala tafakkaru, lo nggak berpikir. Intinya tuntut ilmu, cari ilmu Dari guru. untuk menambah keyakinan. Kalau kita nggak ngaji, kita nggak talim, YouTube. itu kalau ada paketan YouTube-nya pesulap merah, bukan? Udah nggak jalan pesulap merah udah. apa YouTube-nya pesulap merah bukan? Sulap. Udah nggak ada. Coba kemari. Pondasi ini agar kuat, ya minimal ngopi, ngaji, paham seminggu sekali agar kuat, ya kan? Setuju ngopi ya? pondasi itu tiang agamanya. Oh, ini untuk iman yakin. Dan kalau seminggu sekali kagak, sebulan sekali kagak, setahun sekali, alhamdulillah maulid Isra Mi'raj ngaji setahun sekali. Itu pun kalau panitia musola masjid ngadain maulid, pas maulid ngajinya juga yang diundang kiainya ketawa mulu dari pertama sampai akhir. Salah nggak salah sih, silakan aja, cuman ilmunya mana gitu loh. Yang disenggol urat-urat ketawa semua, urat-urat iman keyakinan kagak disenggol sih. Sudah nggak Bang Pian? Hadis-hadis nggak dikeluarin. Nggak Kasihan yang baru ngaji sekali. Itu mah samanya pelawak. Pelawak, kan udah di TV pelawak semua, kan acara-acara bulan Ramadan nanti di TV pelawak semua, nggak ada yang serius. Yang serius cuma satu, Quraisy Shihab doang, setahun sekali. Selebihnya acara bulan Ramadan ketawa semua ustadznya. Sudah ngopi ya? Astagfirullahaladzim. Saudaraku, sahabatku, di dunia ini kita punya rumah mewah. Apa rumah wanita itu adalah qalbun salim, punya hati yang luas. Hati yang luas dari kesabaran. Yang kedua, rumah mewah itu adalah punya pondasi yang kuat dan kokoh, yaitu keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti selesai. Kita bicara dunia. Laisal gina an kasratil ardi walakin gina nafs. Bukanlah kekayaan harta tahta mahkota yang menumpuk yang kau miliki, tetapi kekayaan itu adalah gina nafs, yaitu kaya hati, kaya jiwa. Subhanallah, keren ya kajian kita semua. Kata apa? Sehingga maksudnya kaya jiwa, kaya hati. Kalau rumah udah luas, mewah, kemudian pondasinya juga kokoh. Selanjutnya apa? Tandanya rumah mewah, luas, yaitu ada rumahnya itu ada arsiteknya, ada seninya. Rumahnya itu ada arsitek, ada perancangnya, ada desainernya. Arsitek itu adalah membuat rumah yang besar, mewah, dan artistik, kelihatan indah. Nah, tambah lagi indah. Indah. Apa itu indah? Bagus. Apa itu bagus? Sinonim semua ini. Bersama semua. Kenapa hati qalbun salim, rumah mewah ini, pondasi yang kuat ini, hati juga harus indah. Punya arsitek, ada hiasan, ada seni di hati kita. Apa tuh Bang Pian? Jiwa. Berupa akhlakul karimah. Akhlak. Hati kita tadi, kata Kiai, kan punya ketulusan, keikhlasan, ridho. Subhanallah, ini keren. Betul nggak? Ketulusan hati juga, keikhlasan. Intinya kita punya akhlakul karimah, akhlak tingkah laku karimah mulia, akhlak tingkah laku yang mulia. Karena apa? Karena baginda kita Muhammad Rasulullah SAW itu bukan menyempurnakan Islam, bukan menyempurnakan iman, tapi menyempurnakan akhlak. Innama buistu
li utamima makarimal akhlak. Innama sesungguhnya aku buistu diutus ke muka bumi ini bukan menyempurnakan Islam dan iman. Aku hanya meneruskan Adam Rasulullah, Nuh Rasulullah, Isa Musa Rasulullah dan Muhammad Rasul, hanya meneruskan daripada Islam dan iman tauhid kepada Allah. Aku ini adalah nabi dan rasul penutup untuk menyempurnakan akhlak, hulukilah akhlaklah sebagaimana akhlaknya Allah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian, hai hambaku. Wah, ini kayaknya sinyal lagi bagus ini. On lagi. Udah on nih. Lagi online. Oke, ini baru ubi. Gimana pizza? Duren. Baru ubi kan. Gacor kalau bisa. Gacor ya kan, ya kan. Nah, ini wah kajian terlalu tinggi, nggak tinggi sih, nggak tinggi. Ini memang pemahaman yang sudah kita pahami. Cuman paling tidak kita agak mendalami dikit gitu loh Bang Pian, tuh nggak? Kita dalami dikit ilmu yang kita sudah ada dari ustadz-ustadz fikih, ustadz-ustadz syariat, betul nggak? Kita hanya ini dari para kekasih Allah, ya kan? Bahwa kita juga punya rumah loh, hati kita qalbun salim. Kalau bisa hati kita luasin dong dengan kesabaran. Hati kita kokohkan lo dengan keimanan. Hati juga ada penuh keindahan. Karena apa? Allah melihat hati. Allah melihat kolbu. Allah tidak melihat ibadah kita kalau tidak terbukti di akhlak perbuatan kita. Kita habis sholat Jumat, baru satu langkah keluar Jumat, udah nyolong sendal. Yang Allah lihat adalah akhlak. Akhlak itu adalah cermin daripada hati. Kalau di teko ini isinya kopi, keluar mulut teko kopi. Teko ini isinya susu, keluar mulut teko susu. Tergantung isinya. Setuju? Ini apa yang diucapkan, ini tergantung hati. Tergantung hati. Ya kan? Ini, ya kan? Kalau antara ucapan dan hati nggak sinkron, apa yang di hati kita yang keluar beda, kita ngajak bersabar, berinfak sedekah, tapi kita tidak melakukan amal infak sedekah, berarti tidak sesuai ucapan. Apa yang di hati, apa yang diucapkan beda. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Kabura maktan indallah, sangat besar murka di sisi Allah. Antakulu malah taf'alun, kamu mengatakan tapi tidak melakukannya. Sangat besar murka di sisi Allah. Ente tahu ilmunya, ente jadi ustadz, jadi tuan guru, cuman kok tidak mencerminkan keustatannya dengan kesabarannya, tidak mencerminkan kekiaiannya dengan lemah lembutnya, tidak mencerminkan keulamaannya dengan tulus dan kasih sayang. Kerjanya ngegosip, ngegibah, dan juga maki-maki, marah-marah. Tidak ada cermin. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Nah, jadi rumah mewah itu kita punya rumah luas, pondasinya juga kokoh, keyakinan, dan juga penuh dihiasi dengan akhlakul karimah. Ini bangunan rumah, intinya rumah yang besar ini tidak serem. Ada nilai seni. Ini rumah cakep amat sih, indah banget, betul nggak? Dari luar, betul nggak? Tapi kalau misalkan rumah ini tidak ada arsitek, tidak ada seni, ini rumah udah kayak benteng kastel. Udah kayak benteng. Besar, kokoh, cuman kagak ada nilai seni, kagak ada bagus-bagusnya, serem. Kayak benteng, kayak istana Dracula. Gua bilang, serem, tidak ada akhlak. Bagi orang yang berilmu, beriman, dia ngerti agama, tapi kerjanya marah-marah, nakut-nakutin umat, ya serem lah. Serem. Iya, maksudnya itu kerjanya marah-marah, nakut-nakutin, ya kan, apalagi sampai kasar dengan kekerasan apa segala macam, betul nggak? Padahal untuk
yang kasar, yang keras itu ada tempatnya, yaitu umaro, RT, RW, lurah, gubernur, camat dan presiden. Karena dia punya alat atau kekuasaan. Kita hanya baligani walau ayat, hanya menyampaikan, hanya menghimbau. Deal? Kecuali dia ustadz juga, ketua RT juga, dia kiai juga, RW juga. Berarti dia tidak hanya mengingatkan, dia punya kekuasaan. Ya, Pak Ilam Yastati biyadihi, yaitu dengan kekuasaan. Ya, dengan kekuasaan. Deal? Lampu belum bang? Ya sabar loh, sabar. Lengkapin. Iya. Lampu apa? Itu aliran. Jadi kita sudah 3 punya rumah luas di hati kita yang luas, punya fondasi yang kuat, hati kita, jiwa kita punya Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih minimal kasih sayang. Berarti sore selesai. 1, 2, 3. Ada yang mau tanyakan atau lanjut? Lanjut. Oke. Selanjutnya adalah kalau rumah kita udah luas, hati kita luas dengan penuh kesabaran, fondasi kita penuh dengan keimanan, keyakinan, dan juga alhamdulillah penuh dengan akhlakul karimah. Kita baru lihat ustadz, muka ustadz, dengar nama ustadz aja hati kita tenang, damai. Apalagi ini ustadz, ulama, kiai atau tuan guru atau orang soleh ini bicara, diamnya aja emas, diamnya aja emas. Orang yang berakhlak ini diamnya aja kalau berbicara keluar kata-kata mutiara, intan, berlian, subah. Keren nggak? Oh, ini akhlakul karimah, penuh dengan hiasan. Jangankan ini kiai ngomong, denger namanya aja gua ada masalah hilang. Gua ngeliat muka kiai aja kayaknya adem. Subhan, ada dong ustadz ulama yang seperti itu, betul nggak? Betul nggak Bang Pian? Ada, kan? Belum ngomong, belum ceramah, belum ngasih ilmu, sekalinya ngomong, buset. Dada gua, hati gua kayak keiris-iris, betul nggak? Kayak di black, betul nggak? Subhan. Nah ini yang namanya kiai yang lidahnya tajam, lidahnya nembus ke hati manusia, umat itu. Banyak ustadz kiai yang nggak tembus, walaupun tenar, walaupun ustadz selebritis, cuma nggak sampai umatnya itu paham. Jangankan paham, merasakan keiman, keyakinan dekat sama Allah aja jauh. Karena apa? Itu ketawa-ketawa. Justru tambah jauh dari Allah. Oke, lanjut. Yang keempat ini adalah rumah mewah itu, tandanya rumah mewah itu ada lampu. Rumah besar, baru. Tipe 500 meter persegi di komplek, udah ukuran paling besar. Ada kolam renang. Ada kolam renangnya, masih miskin yang kolam renang. Ada rumah mewah sekarang dalamnya bukan kolam renang, tapi ada stadion bola. Kalau dulu tandanya rumahnya orang kaya ada kolam renang, sekarang orang kaya itu di rumahnya ada stadion bola, ada tempat buat main golf. Oh iya, belum tahu ya kan. Kalau dulu zaman kita emang ya kan, wah kaya ada kolam renangnya. Kalau sekarang enggak, di rumahnya ada buat main golf, ya kan? Enggak, main golf. Orang kaya, hatinya yang kaya, betul nggak? Yang sebagaimana Rasul mengatakan ginan nafs hati yang kaya, yaitu dalam hatinya itu ada cahaya lampu. Cahaya lampu itu maksudnya apa, Ustaz Bajuri? Hah? Penerangan. Ya penerangan itu apa maksudnya kalau di bidang Iya dia. hati, qalbun salim. Membaca Al-Quran. Baca Al-Quran, laqad taraktu fikum amrani la tadilu kitaballah wa sunnatu Rasulullah. Minimal ada Al-Quran dan sunnah Nabi yang dihafal. Wirid, zikir, ya kan. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah hafal Al-Quran. Apa hafalannya? Kulhu drobinah umum udah 67 masih kulhu aja, ya kan? Kata malaikat, ya kan, udah loh, ya kan, gue catat dulu deh, ya kan, udah pasti kulhu, ya kan, ya kan. Nggak taunya Al-Baqarah,
Alif Lam Mim. Wah, coret tuh malaikat Raqib itu enggak? Al-Baqarah kan. Langsung ruku. Ya, Alif Lam Mim doang. Kirain sampai akhir kan. Alif Lam Mim zalikal kitab la raiba fihi dan seterusnya ya kan. Ketipu lagi gua. Karena satu ayat juga boleh, ya Bang Pian? Boleh Bang Pian? Boleh satu ayat aja. Mentang-mentang Piki boleh kata malaikat, lo ngerjain gua aja lo. Alif Lam Mim doang, ya kan. Dasar pelit. Kata malaikat lagi pelit banget lo ya kan. Kata apa? Oke, kita lanjut. Intinya ada hafalan Al-Quran. Minimal sehari hafal Al-Quran. One day, one ayat. Atau one day, one juz. Lebih keren lagi. Satu hari, satu juz. Ya kan? Minimal seminggu sekali satu ayat dihafalkan. Minimal sebulan sekali. Masa sih kagak sih? Coba, nih udah dapet ilmunya nih. Sebulan sekali apalin satu ayat. Ya kan nggak ada masalah. Seminggu berarti kan 7 hari 7 ayat. Alhamdulillah Bang Bajuri mau diamalin, ya kan? Satu hari satu ayat aja, nggak usah ininya. Kalau ayat aja. Dia Kalau gitu, amalin kulhu kata Ustaz. udah hafal kulo mah. Dia tinggal. Ada dalnya, ada Oh. ke bawah dalnya ya. Iya, pulau Jirok bil falak dia kata dia. Pulau wahad. Bagus, tajwidnya udah bagus. Tinggal tahu terjemahannya. Nah sekarang naik lagi tafsir, pemahamannya. Hari ini kita bicara tafsir, pemahaman. Makanya ngopi, ngaji, paham banyak orang Dibalik. jadi Islam, orang Islam udah bertahun-tahun jadi Islam tapi kagak paham padahal dia tahu bahwa dia orang Islam tapi kagak paham Islam. Nah lampu ada penerangan, rumah mewah indah besar tapi kalau nggak ada lampunya serem Gelap gulita. gelap gului. Kalau rumah besar mewah kagak ada lampunya isinya apa? Kuntilanak, setan, genderuwo. Ya kan? Itulah pada diri manusia yang tidak ada hafal Al-Quran, hafal hadis, tidak ada kaligrafi di dinding-dinding hatinya, jiwanya. Ibaratnya kaligrafi, kita ngafalin nempel, kaligrafi. Rumah ada kaligrafinya, ada lampunya, ada pelitanya, ada penerangannya. Walaupun itu lampunya hanya lampu kulhu. 5 watt. Penerangan kulhu gitu kan. Ya kan? Cuma kalau kita yakinin bisa 100 watt. Tidak hanya sekedar ngomong, kulhu juga Bisa jangan 1000 macem-macem. watt. Iya Bang Pian. Baru hanya lampu Al-Fatihah aja, waduh samudra Al-Fatihah manfaatnya lebih dahsyat itu. Iya Bang Pian. Kalau kita benar-benar yakin dengan surat Al-Fatihah. Kata apa? Ini lampu. Kalau kita nggak hafal Al-Quran, nggak hafal hadis, ya dipastikan kita kesurupan. Setan bisa masuk. Katanya kuntilanak dan genderuwo bisa masuk itu rumah. Rumah di hati kita, kolbu kita. Subhan. Alhamdulillah. Asing nggak? Asing nggak pemahaman kita hari ini? Iya, ini ilmunya mahal ini. Waduh. Ya kan? Cuma Ustaz, kalau bisa sih jangan bicara rumah mewah kayak sejati ilmu tasawuf, Ustaz. Saya belum makan. Ya udah, kalau gitu ke rumah aja deh. Ini kajian terlalu tinggi, Ustaz. Intinya 15.000 dah. Udah Bang Pian dulu talangin dan ini. Misalkan ini gua enggak nyebutin nama ya. Maksudnya ini misalkan andai kata ini Ustaz Doni kajiannya terlalu tinggi udah enggak. Gue besok nih gimana ceritanya udah gampang insya Allah Bang Pian ada rezeki ya kan. Alhamdulillah. Kulhu. Oh, Kulhu lagi. 3 hari 3 malam ngapalin kulhu, kelaparan 3 hari lewat juga. Allah juga bingung juga, syariat kan bicara sebab akibat, sunatullah betul nggak? Iya kan lewat juga kan Allah. Bismillah aja lah. Al-Fatihah aja lah. Kayaknya Ustadz Dodi ini kan kalau ngomong dalam langsung diamalin. Kajian tasawuf ya kan, marifat diamalin ini kan, yang penting gua kaya ya kan. Dia nanti nih kalau ketemu Fred gua orang kaya kan Fred. Ngamalin tasawuf. Nanya mulu.
kalau udah ngaji ketemu dia ngaji apa malam, golong ngaji aja lah. Oh iya bener, berarti bener kan. Betul. Ya bilang nanti kalau dia nanya lagi, lo rugi lo. Nggak datang, gue sekarang jadi orang kaya ya kan. Kayak apa udah, ya kan tanya Bang Dodi aja lo gitu. Ya. Kayaknya tasawuf kan. Kayak oyoy. Iya. Kan kemarin kan kita udah bicara nyari duit beneran. Caranya bagaimana kan udah gue kasih tahu dunia, betul nggak? Nah sekarang kaya hati. Ini pun dari berbagai literatur hadis dan Rasulullah. Setuju Bang Pian? Setuju? Ya. Setuju. Lo kalian nggak sedikit nggak? Iya udah. Ya. Oke. Selanjutnya adalah kita rumah luas, halaman luas, lebar, punya pondasi, ada lampu, ada hiasan akhlakul karimah. Yaitu yang selanjutnya adalah punya kendaraan. Punya kendaraan untuk mencari amal untuk mengutin amal soleh. Kendaraan kita baru sebatas gerobak, nyari barang-barang yang bisa dipakai berupa amal, infak, sedekah. Kita pungutin subhan, cari amal soleh dengan kendaraan. Punya kendaraan, jalankan sholat, jalankan haji, jalankan amal, infak, sedekah. Intinya adalah kita amalkan, kita jalankan kendaraan ini. Jangan kita hanya mengaku Islam tapi tidak menjalankan syariat Islam. Hanya ngaku Islam. Namanya Islam KTP. Nah, yang masuk surga KTP-nya. Walaupun namanya Abdurrahim, ya kan? Yasin. Cuma tidak yatim, ya kan? Yasin. Oh Yasin. Banyak orang namanya Yasin. Oh iya. Itu kalau nama Yasin, hati-hati, nggak bakalan punya mertua kiai. Iya. Karena syaratnya mau ngawin anak kiai urus baca sesuai dengan nama. Nama lo apa? Yasin. Wah, mesti hafal. Ya kan? Wah, si Andy Yasin aja nggak hafal di surat Yasin. Ini namanya Bajuri Imron, baca surat Al Imron. Kalau pengen dapetin anak gua, waduh kacau juga. Ya kan? Yasin kalau ngaji di Grand ini Supri Al Ikhlas. Udah baca surat Al Ikhlas. Dapat dimantu ya kan. Syaratnya mesti baca surat sesuai namanya. Kita lanjut ya. Oh, rumah mewah. Kalau nggak punya kendaraan, nggak ada yang bisa kita jalankan, ya buat apa? Siapa ya? Kita nggak bisa menjalankan sholat, nggak tahu sholat. Kita nggak bisa ngaji, kita nggak bisa beramal, infak, sedekah. Kita nggak bisa menjalankan rukun-rukun Islam, ibadah makdo, ibadah ghair makdo. Kita nggak bisa berjalan ke musola, ke masjid untuk ibadah, untuk beramal ibadah, amal soleh. Harus kendaraan kita harus kita jalankan. Deal. Jalankan, kita ada kendaraan. Rumah mewah kalau nggak ada kendaraan buat apa? Kita harus keluar, cari usaha, dagang, bisnis. Cuma dagang bisnis sama Allah. Inna Allah staro minal mu'minin anfusahum. Berdaganglah hai orang Islam, orang beriman kepada Allah. Inna Allah staro minal mu'minin anfusahum. Subhanallah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali abatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dagang bisnis sama Allah. Investasi 1000 dapat 700 poin, 700 kelipatan jadi 700.000. Kumpulin amal, butir, subhanallah. Seperti padi. Iya, tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 butir padi, subhanallah. Bener kiai kan, bener kiai. Daripada kerja sama orang, dapat kecewa, udah kerja capek kagak dibayar. Kecewa banget. Kecewa sama Allah. Ya, Justru sama manusia kita udah nggak kepake, udah pensiun, udah kena PHK, sama Allah masih dipakai Dipakai terus. walaupun sampai bongkok. takbirnya udah gemeter.
kerja sama Allah udah gemeter. Udah gemeter. Ya kan, udah tua renta, kata Allah, lo selama ini kemana? Sisa-sisa renta tubuh lo, sisa-sisa pikiran lo, sisa-sisa jiwa lo, tenaga lo, baru kerja sama Allah. Tapi masih Allah sebelum napas tenggorok. Kalau udah sampai tenggorokan, seperti Fir'aun, amantu billah Musa wa Harun, aku sekarang beriman kepada Allah, Tuhannya Musa dan Harun. Kata Allah, no to say, nggak ada cerita. Game over, keren nih. Cancel. Musim dunia maya. Setuju Satyan. Deal. Oke. Sampai sini aja mau ditanyakan sebelum lanjut. Kita kupas diskusi. Lu tanya tuh Jor, tadi lu bilang sore mau nanya. Atau ada yang nyambung nggak nyambung atau kecepatan atau apa? Atau perlu dialami. Bang Pian mungkin biarin nambah wawasan. Ya, itulah saya kurang mengerti apa? Kurang wawasan. Kurang wawas. Kurang ini EQ. Tapi masuk kan ini? Masuk. Jadi orang kaya itu hatinya yang Kayak kata Rasulullah kaya hati. Ada tuh nyanyian Om Irama. Bener, kaya hati. kayak hati. Ayo tanya lah. Untuk orang kaya hati ini sedikit, betul nggak? Dermawan. Iya. Nggak ada, kalau nggak ada lanjut, Bang Pian. Lanjut, oke siap. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita punya rumah mewah. Apa rumah mewah? Itu adalah punya rumah kolbun salim yaumala yang faumalu wala banun. Tidak ada nilai harta mahkota jabatan apapun di dunia ini tidak ada nih illa kecuali man atallah biqalbin salim, kecuali hati yang salim, hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang luas, hati yang indah, hati yang penuh dengan penerangan Al-Quran, hati dengan penuh keiman keyakinan, hati yang penuh dengan sifat akhlakul karimah, hati yang penuh dengan amal soleh ibadah. Kemudian selanjutnya apa tandanya punya rumah mewah? Lampu penerangan. Udah lampu penerangan tadi udah hiasan. Akhlakul karim, lampu penerangan tadi Al-Quran dan hadis. Betul nggak? Al-Quran dan hadis, ya kan? Kita mesti ngafalin. Kalau nggak ada Al-Quran hadis, nggak ada hafalan, nggak ada kaligrafi di jiwa kita, hati kita, kolbu kita nggak ada kaligrafi nih, nggak ada hafalan, setan masuk. Kalau ada kaligrafi, ada hafalan, Jin masuk. Gua lagi. Nanti aturannya tuh aturannya di sini, jadi gua kemarin nunjuknya. Jadi jin masuk. Rumah sudah besar, jiwa kita alhamdulillah penuh dengan kesabaran, fondasi iman kuat, lampu penerangan apal, ya kan? Hiasan akhlak sedikit banyak ada, amal soleh ya 1000-2000 ada lah. Terus apa lagi tandanya rumah mewah? Tandanya rumah mewah apa lagi? Lanjut. Istri cantik kali. Istri cantik, wajar. Karena udah hampir 3 tahun juga. Nganggur. Gua lagi. Apa peri kira-kira Pi? Hah? Kendaraan. Kendaraan kan udah barusan. Nah, itu betul. Balik lagi ya. Kendaraan kan udah amal soleh kendaraan kita. Aksesoris. Hah? Iya aksesoris, kendaraan Tawadu, biasa. ya? Tawadu, tahu warna duit, betul nggak? Bang Pian, tandanya hati kita itu Ikhlas. mewah, hati kita kolbun salim apa? Nih, Akhlakul karimah. setiap rumah mewah, rumah orang kaya minimal ada elektrolux, minimal ada kenpel pembersih atau pewangi, minimal ada sedot debu, ada Membersih. pembersih. Rumah baru bangun, rumah mewah, harga ratusan M bahkan T. Ini rumah kagak ada pembantu, rumah ini nggak ada mesin cuci, rumah nggak ada pembersih debu sofa, nggak ada caboceng. Nggak komplit. Ya, ini pembersih. Tobat, istighfar, minta ampun kepada Allah. Inilah tobat ini adalah mesin pembersih dari hati kita. Asik nggak? Enak nggak? Nyambung nggak?
lambung. Hati kita juga mesti ada alat pembersih. Kolbun salim, hati yang bersih. Kalau kita masih ada kotoran iri, sirik, dengki, mengeluh, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, bener nggak? Ya kan? Selalu merasa tersakiti, teraniaya, terzolimi, bener nggak? Dendam, Bertobatlah. astagfirullah. Astagfirullah. Nah ini mesti dibersihkan dengan tadi sebelum ngaji membaca baca istighfar, rajanya istighfar, yaitu Allahumma anta Robbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa alika fastaqtum. Betul nggak? Baca. Sudah itu baru baca lagi la ilaha anta subhanaka. Istighfarnya Nabi Yunus, bersihkan. Yunus, kalau engkau tidak bertobat sampai hari kiamat dalam ikan, kata Allah, di dalam perut ikan paus, ikan hiu. Subhan. Nah, termasuk satu lagi istighfar yang perlu dibaca, Rabbana zolamna antusana wa fatarhamna lakuna minal khosirin, yaitu istighfarnya Nabi Adam. Nabi Adam. Subhanallah. Nabi Adam istighfar begini, sama Allah protes. Ya Allah, saya punya kesalahan di waktu dalam sholat, tidak menuruti, melanggar laranganmu. Sebelum aku melanggar, aku pakai baju takwa. Tapi pada saat aku melanggar kesalahan, bajunya rontok, copot. Aku berdosa pakai baju, tapi pada saat melakukan dosa, bajunya lepas. Giliran keturunanku berdosa, berzina, nggak pakai baju. Aku berdosa, kau usir, kemudian kau pisahkan aku dan istriku. Aku di India, Hawa di Mekah. Balik. Hah? Berbalik? Aku lebih tahu lu. Adam di Mekah, istrinya di India katanya. Bali. Masa si Hawa nyari ke Mekah, betul nggak? Kan? Dengar. Buat di YouTube. Oh di YouTube. Ya YouTube nggak ngaji. YouTube-nya kan. Jadi aku melakukan kesalahan dipisah. Nah sementara keturunanku melakukan suami istri berbuat dosa tidak dipisah. Subhanallah. Aku berbuat dosa dipisahkan. Oke, kita lanjut kembali. Intinya rumah mewah, hebat, luas, hati yang luas, hati yang bersih, harus ada pembersih. Pembersih hati namanya istighfar. Subhanallah. Minimal Rasulullah sehari 100 kan membersihkan. Astagfirullah. Minimal 100 kan. Mau kali. Sungguh belajar. Iya, bersihkan, pembersih. Nah, kalau kita rumah mewah, luas, besar, kalau tidak ada pembantu, tidak ada karyawan ART, pembantu rumah tangga, pembantu rumah tidak ada alat pembersih, ya rumah nggak nyampe sebulan debu, sarang gonggo, kotoran di mana-mana, belum? Iya. Akhirnya rumput semua pada panjang, udah kayak hutan, halaman udah kayak 3 bulan, setahun, kagak ada ngerawat, dibersihkan. Pembersihnya subhan tubuh ila taubatan nasuha, sebenar-benarnya bersih, bersih subhan. Karena apa?
karena engkau lahir ke dunia mami mauludin yuladu al fitrah, bersih fitrah. Nah kembali kepada Allah juga bersih dong, benar? Kenapa umur manusia kita masih hidup? Allah beri kesempatan untuk bersih untuk bertobat. Malah di ulang tahun hidupin lilin, ditiup lagi, salah ya silakan dah, betul nggak? Kalau mau, betul nggak? Kalau emang mau ditiup ngapain dihidupin, kata malaikat. Bego banget. udah dihidupin, ditiup lagi. Aduh, percuma di Kan kurang kerja. lain. Kurang kerja. Itu kebudayaan Yahudi kali. Oh, gua nggak tahu, udah cek di YouTube deh, udah apa. Kebudayaan Yahudi, padahal itu bukan dipanjangin, dimundurin. Subhanallah. Dia ngetes masih punya napas enggak? Salah. Menurut dia dipanjangin, tapi menurut bilangan dia emang benar ditambahin. Padahal Allah bilang dimajuin, mundurin. Subhanallah, ini ilmu dahsyat ini. Ini ngamalin 3 aja deh, nggak usah sampai 7, udah top dah. Yang mana dah? Cuman pelan-pelan, bisa ngaban sabar, yakin, hafal Al-Quran, akhlak, amal soleh, taubat. Intinya mah ini kajian Ustaz Syabudin, kajian Solahuddin, indah, asik, akhlak, Yang harus kita jalan. akhlak. Subhanallah, berarti yang lain udah keren. Berat kayaknya. Manusia tuh Beliau kayaknya akhlaknya udah keren nih. akhlaknya kalau bagus, amalnya pun diterima. Subhanallah. Gitu. Kalau akhlak Ada yang mau ditanya? Lanjut, terakhir. Lanjut ya. Yang terakhir adalah qanaah. Tandanya kita kaya, orang kaya, hati kita merasa cukup. Al-qanaatu kanzan la yafna. Qanaah itu cukup, itu harta yang gak akan musnah. Qanaah itu cukup, itu kekayaan yang gak akan habis. Karena sedikit cukup, banyak cukup, sedang cukup, nggak ada pun cukup. Ada nggak ada, yang penting kumpul. Kata orang Jawa. Kalau cuma seharian, ada nggak ada, yang penting kumpul. Kalau 3 hari lemes. jalan merangkang. Keluar rumah merangkak. Tapi kan kembali ke atas. Subhanallah. Kembali ke atas maksudnya apa nih? Sabar. Sabar, keren. Kalau 3 hari 7 hari nggak makan gimana sabar? Ya, mau nggak mau ya gas orang hilang lah. Rice cooker orang hilang ya wajar lah, betul nggak? Ya kan? Kalau hanya ngambil sebatas rice cooker, betul nggak? Kalau lebih dari itu ya janganlah, kata Umar bin Khattab, betul nggak? Setuju nggak Bang Pian? Nggak apa ini bukan gua ngajarin kan? Jangan. Kan dilaksanain. Jangan gas ada yang hilang lagi, gua kena tempuh ngaji ke Doni sih lo. Orang Arab nih ngangon onta pakai mobil mereknya Elsus. Elsus harga miliaran. Lexus. Hah? Lexus. Iya. Itu kalau Lexus itu mah orang Arab yang paling miskin itu mah. Apaan yang kaya mau mobil? Iya, paling miskin tuh Lexus mah. Kalau kata orang Arab. 3,8 harganya. Di sini belum ada kayaknya. Banyak. Ini gajinya 7,3. Apa tuh? 7 juta 3 hari habis. Tanggal 3. 7,3 ya kan, 7 juta tanggal 3 habis ya kan. Tinggal 4 koma. 7 koma. Bisa nih ngecengin. Kadang-kadang 4,3. itu mobilnya gitu, koma-koma itu. Lexus tuh mobilnya kayak apa sih? Subhanallah. Jangan ngimpi. Gue liat di YouTube tapi ini. Dia ngimpi aja udah bagus daripada ente ngimpi aja kagak, betul nggak? Ngayal aja. Oke, saudaraku, sahabatku, orang tuaku. Nah, hari ini masalah dunia kita clear, kita tamat, kita sampai di ujung dunia dengan pemahaman sebagaimana pemahaman daripada bagi kita Muhammad Rasulullah. Jadi dunia itu, kekayaan itu adalah
Laisal gina an kasratil ardi. Kekayaan itu adalah laisa, bukanlah kekayaan itu menumpuknya harta tahta mahkota jabatan yang ada di tangan kita, yang kita miliki. Walakin akan tetapi gina kekayaan itu adalah menurut Allah dan Rasulnya, menurut para nabi dan Rasul Muhammad Allah. Laisal gina an kasratil ardi, yaitu kekayaan itu adalah gina nafs, yaitu kaya hati. Hati kita menjadi rumah mewah. Rumah mewah, hati kita rumah mewah. Hati kita, jiwa kita, kolbu kita keren. Kenapa keren? Sabar. Keren, ada keyakinan. Keren, aturan hadis, ada kaligrafi. Ada akhlakul karimah, amal soleh. Ada pembersih hati. Istighfar, tobat, kolbun salim, selalu dibersihkan. Bukan berarti orang soleh itu, bukan berarti orang baik itu, bukan berarti orang alim itu orang yang tidak punya salah. Kullu bani Adam khotoun, setiap anak Adam punya kesalahan. Wa khair khotoina tawwabuna, tetapi sebaik-baik orang punya kesalahan adalah taubat. Sebaik-baik orang punya kesalahan, punya kotoran jiwa, iri, sirik, dengki, mengeluh, merasa hidupnya kurang diperhatikan sama Allah, dia istighfar, mohon ampun kepada Allah. Terakhir adalah sebagai penutup, orang kaya itu adalah kata Rasulullah, yaitu qanaah. Qala Rasulullah, berkata Nabi Muhammad, al-qanaah, cukup. Artinya qanaah. Al-qanaah kanzan layakna, yaitu harta yang tidak pernah habis, karena selalu merasa cukup, selalu berterima kasih kepada Allah. Apapun rezeki yang hari ini yang Allah berikan, walaupun hanya sekedar makan dengan garam, dengan cabai, dengan kerupuk, yang penting ada kikil, itu serba cukup. Walaupun hanya makan nasi sama garam sama sambal sama kerupuk, yang penting ada babat. Yang penting ada tunjang Ya kan? Itu udah cukup. Subhanallah. Intinya kalau soal makan nggak terlalu pilih-pilih, yang penting ada rendang aja dah, udah cukup. Alhamdulillah. Apalagi ada rendang tunjang ya. Ada gazebo. Oke, demikian sahabatku, kita membahas tentang rumah idaman, rumah mewah. Ternyata rumah idaman dan rumah mewah itu adalah hati kita yang memang mewah. Mewah ini bukan rumah yang mepet sawah, bukan. Bener-bener mewah. Bukan mepet kali. bukan rumah mewah mepet sawah, rumah mewah di Bali, bantaran kali, bukan. Di Bali deh. Ya. Masih ada waktu 20 menit. Kita sampai jam 11, kita session tanya jawab atau kita mengeksplor. Intinya ini pemahaman daripada kajian-kajian yang seperti biasa kita kaji. Kalau kita kaji seperti biasa fikih umum, dan kita sudah juga dapat juga. Beda boleh dong pemahamannya. Setuju Pak Pian? Dan juga ini tidak terlalu tinggi juga. Cuman kalau benar-benar diamalin top. Ini 7-7-nya diamalin top ini. Ya kan? Buang ngambang itu, ya kan? Malaikat juga, waduh, nih pengen nyaingin gua nih gua, kata malaikatnya kan. Semua udah menjalankan tipis-tipis. Tuh, maksudnya serba sedikit. Maksudnya bahasa beliau anak muda tipis-tipis, gaul bahasanya. Kalau itu kan sedikit boleh nggak? Kalau ini bahasa UNJ dia. UNJ. Sekarang bukan UNJ, IAIN. IAIN. Apa tuh?
Institut Ilmu Agama Islam. Oke, masih ada waktu. Dan juga ini gerimisnya juga kayaknya sudah bersahabat. Panjang. Adem, bisnisnya adem. Nah. Kalau tanggung jawab, Pri. Orang pintar itu orang yang bertanya. Nah, Kenapa? Karena di sekolah-sekolah, di kuliah, ya yang bertanya itu rata-rata dosen, nanya murid. Makanya pintar. pinter-pinter. Kalau nggak nanyain, ya Iya. nggak jadi dosen. Iya, Dosen itu sama juga guru kan ya? guru. Guru. Itu kata-kata. Iya kan? Makanya kan yang nanya kan kebanyakan guru. Iya kan? Kalau orang bisa jawab belum tentu pintar. Yang pintar itu rata-rata guru. Bisa bikin pertanyaan. Kita ngejawab aja nggak bisa, gimana bikin soal? Kayak ustad gitu ya. Iya. Iya. Ayo ini kan luas ini kajian kita. Atau udah ngamalin semua? Kalau orang kaya, Wah. pelit, itu artinya berarti hatinya sempit ya. Iya. Kalau Udah pelit kikir. kalau orang kaya pelit, kikir, wajar. Wah, Wajar. ini udah miskin pelit. Kurang aja. Apa yang mau dikasih? Apa yang dikasih? Walah kan. Apaan? Tadi mah bosan nanya. Lu nanya tadi. Udah miskin pelit lagi. Apa yang dikasih? Udah miskin nggak mau beramal. Kalau Gua kaya, aja, kalau aja. kaya pelit wajar. Dia orang kaya pelit. Lah lo miskin pelit. Lo nggak dosanya dipinta kagak dikasih. Dosa dipinta kagak dikasih. Saking pelit. Pantat kuning. Wow, pantat kuning. Keluar dari istilah zaman dulu. Pantat Nanya, kuning. Ustaz. Ya. Ya, ada pertanyaan nih Baik. yang nomor 2 nih. Fondasi iman. Nah, fondasi Yakin. iman dan yakin. Supaya kita tuh bisa yakin itu. Jadi gini Bang Jori, kajian pertama awal kita, ya kan? Pertanyaannya, kalau rukun Islam, Islam jalankan, sholat jalankan. Mau itu subuh 2 rakaat, gak usah nanya kenapa subuh 2 rakaat. Maghrib kenapa 3 rakaat, gak usah tanya-tanya. Kalau rukun Islam, tapi kalau rukun iman harus banyak bertanya untuk menambah keyakinan. Makanya harus menuntut ilmu, ngaji. Kata apa? Agar fondasi kita kuat. Mereka. Karena keimanan itu harus kita banyak bertanya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqala Ibrahim Rabbi, berkatalah Nabi Ibrahim Rabbi kepada Allah Tuhannya. Wa isqala Ibrahim Rabbi, kan? Rabbana arini kaifa tuhyil mauta. Kenapa terjadi kematian? Kenapa ada orang mati? Kenapa kok manusia bisa mati? Kata Allah, awalam tu'min, apakah engkau tidak beriman? Gak yakin kepada Allah, aku yang menghidupkan dan mematikan. Awalam tu'min, kata Nabi Ibrahim, alail kolbu, bagaimana untuk menguatkan kolbu aku, keimananku, ya kan? Subhanallah. Wa isqala rabbuka wa isqala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau bisa orang tuh bisa mati, bisa meninggal, kaifa mauta. Awal tu'min qala bala, benar aku percaya, qala bala walakin liyasma'inna qalbi, tapi bagaimana hatiku untuk meyakini kau bisa menghidupkan. Kata Allah, ambil 4 burung cacak, 4 burung cacak, cincang, kemudian taruh di atas bukit, campur atas bukit, panggil, sebut dengan nama Allah, maka burung tersebut akan hidup kembali. Kalau Nabi Isa menghidupkan orang mati, tidak dipotong-potong, tidak ada 4 orang mati dipotong-potong. Cuman keyakinan Nabi Ibrahim kepada Allah justru 4 burung dipotong-potong, diaduk
Cincang. lebih dicincang, lebih ribet lagi menyatukannya. Betul nggak bang? Ya kan? Wa isqala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awan tu'min qala bala walakin yasma'ina qabi qala fahus arbata minat toiri. Ambil itu toir burung, 4 burung cincang, taruh di atas bukit, sebut panggil namaku, dia akan kembali hidup terbang menemuimu. Subhan Al-Quran, mukjizat daripada Nabi Ibrahim. Subhan, sepakat ya? Wasruna ila kasumma summa rubiya dan seterusnya. Wa sekolah Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhil mauta qala awal tu'min qala bala walakin yasma'inna qalbi qala fahus arbatan min at-tayr fasurhunna ilaika summa ja'atul jabali minhunna juz'a summa hunna yatina kasaya wa alam anna allaha azizul hakim. Summa hunna ya Allah, panggilah dan sebutlah atas nama Allah, maka dia akan kembali lagi menyatu dan menemuimu. Subhanallah. Intinya pertanyaan daripada Kiai Profesor Dr. Baduri, pertanyaannya Nabi Ibrahim. Keren ini. Untung gua hafal. Subhanallah. Ya, masalahnya begini Ustaz. Masih belum puas nih. Bukan, yang sering terjadi itu kan begini. Yakin itu biasanya manusia itu begini. Saya yakin rezeki, jodoh, mati. Sudah, Ya. yakin. Ya. Sudah. Tapi di lain itu kan kadang-kadang kurang yakin. Ya, oke. Dia apa Di bilang, lain itu kurang yakin. Oke, bagaimana? Oke. kebanyakan Ini manusia udah kan paham gitu. ya, udah paham ya. Oke. Nah, intinya kita poin di sini, bagaimana kita mengimani dan meyakini. Mengimani dan meyakini ini bicara tentang kodo dan kadar. Tentang kodo, ketentuan, kadar, ketetapan. Apabila rukun iman kita belum nyampe kodo dan kadar, iman kita, keyakinan kita akan lemah. Nah, berarti izin Satpian kita dalami dikit kodo dan kadar untuk menambah keyakinan. Karena masalah iman keyakinan ini nggak lepas daripada kodo dan kadar. Tentang rukun iman, kodo dan kadar. Deal? Maka kita bicara nasib, bicara takdir. Ya. Untuk iman keyakinan kita, apakah gua ini rezeki gua cuma segini, apa udah takdir? Apakah gua belum dapat jodoh udah takdir? Benar, ya kan? Pelan-pelan gua ngomong itu benar ini kan. Kadang ada orang loncat, belum tentu bisa, nggak yakin gua. Iya. Kan seperti itu. Emang udah nasib gua begini. Nah, gitu. Kadang-kadang pasrah, tawakal, betul. berserah kepada Allah, ya kan? Jadi manfaatkan tawakal kita dengan pesimis, tidak optimis, betul nggak? Nah itu seperti itu. Oke, ini masih ada tempat kan? Jodoh makan rezeki. Berarti itu tadi. kalau masih ada ini kita ini. Nah, Ini udah hapus ya, kita hapus ya. yakin ya. Mbak Juri kita hapus ya. Siap. Boleh ada dikit ya tuh, ini hapusan. Ya, ini. Kona'ah. Mungkin mentang-mentang kona'ah nggak mau hapus loh. Kona'ah mulu. Ya, maksudnya yakin deh, bukan kona'ah. Yakinnya di hati kita harus yakin. Subhanallah. Langsung diamal, Bukan dipraktek. maksudnya dijelaskan. Yakin tuh kebanyakan tuh. Kayaknya saya kita balik yuk yakin. berdua aja. Oh, yakin rezeki, jodoh, mati itu kita yakin. Ya iya, serahin aja sama Allah udah. Iya, maksudnya yang Jawabannya. lainnya. Kayaknya ini mesti Kadang-kadang direkam nggak nih. yakin kan gitu ke Papian ya. Kayaknya mesti Gitu. direkam nih, intinya disiarin langsung Itu kayaknya. perpakasan namanya, itu terlalu dalam. Wih, ini antara profesor doktor sama kiai ini. Terlalu dalam itu pertanyaan sebenarnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim di mana saja berada, kita masuk, kita akan membahas tentang bagaimana menambah keimanan keyakinan kita. Karena iman kita, keyakinan kita harus ada ilmu atau pemahaman minimal keimanan tentang rukun iman, yaitu kodo dan kadar. Kodo dan kadar. Perasaan gue dari pagi makan ubi. Iya,
berarti udah takdir. Ada. Takdir. Tuh kan nggak yakin lagi kan? Enggak, si Om Bos tadi beli ubi sekilo gua rebus di musola. Udah makan nasi juga nggak yakin kalau tadi makan nasi namanya kan ceritanya Itu kan asupan namanya asupan. aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Bang Bajuri, kodo dan kadar ini adalah pada saat kita 4 bulan. Faiza sawaitu wa nafakhtu fi min ruhi, pada saat Allah menurunkan kepada calon manusia ada dalam kandungan 4 bulan, itu sudah Allah tetapkan jodoh, rezeki dan mati, kodo dan kadar. Jangankan jodoh, rezeki dan mati, ini calon orang manusia yang akan lahir ke muka bumi ini masih dalam sudah Allah tulis di Lauhul Mahfuz catatannya, ketentuannya tentang jodohnya, rezekinya dan matinya, di mana dengan cara apa dan di mana matinya. Sampai tidak hanya itu, nanti kelak ini orang yang akan lahir itu sampai nanti tempatnya di surga atau di neraka itu sudah tercatat. Sudah dicatat. Intinya sudah ada skenario di Lauhul Mahfuz, udah ada catatan. Keren nggak? Setuju nggak? Setuju nggak setuju? Kita tinggal menjalankan peran. Intinya apa? Intinya Allah ini adalah al-mutakabirin, sombong, sewenang-wenang, absolut. Tidak ada calon manusia yang ke muka bumi ini bergening, diskusi sama Allah, berdebat sama Allah. Gue mau lahir di muka bumi, kalau orang tua kaya, orang tuanya kalau bisa Raffi Ahmad. Lahir jadi sultan, betul nggak? Sultan Anggara. Betul nggak? Intinya sudah ada kode dan kadar, ketetapan Allah. Dari awal aja kita udah gak bisa diskusi, berdebat. Nah sekarang ente udah hampir 50-60 baru pengen berdebat atau diskusi. Ya nggak bisa, sudah ada kode dan kadar. Sekarang yang jadi masalah kode kadar itu apa? Swing ngopian, deal, asing nggak? Supaya tidak ada paham fataliste, paham yang memang pesimis. Udah dah, emang udah ada catatannya lalu Mahfuz, ya kan, ngapain kerja, dagang, usaha, emang udah nasib gua begini, ya kan. Tiba makan ngerokok, ngopi aja, mas, untung gua bisa makan, lu nggak usah kerja, lo nggak usah kuliah, nggak usah kerja, yang kuliah aja nganggur, gitu nggak bisa, kan begitu akhirnya, betul nggak? Atau apa? Nah sekarang kan banyak orang yang gagal paham, banyak manusia walaupun dia itu ngerti ilmu agama Islam, tapi belum tentu dia paham kode dan kadar. Belum tentu dia paham untuk ini. Yang menyebabkan manusia itu galau, suntuk, sumpek, mereka dia selalu mengeluh, keluh kesah, karena dia nggak paham tentang kode dan kadar. Nggak paham akan ketentuan Allah. Kita bahas satu-satu. Kode itu apa? Kode ini adalah baru rencana Allah. Keren nih, kayak super ya. Ya kan? Karena keren makanya gue panggil kiai, bukan ustaz ya. Naik. Naik tingkat. Kode ini baru rencana Allah. Belum terjadi. Intinya beliau ini, istri keduanya ini akan mendapatkan siapa belum ketahuan. Yang jadi masalah takutnya jodohnya udah meninggal. Nggak kawin. Susah lagi. Mudah-mudahan jodohnya masih hidup di muka bumi. Bukan? Alhamdulillah. Ya kan? Belum kelihatan. Itu masih kodok, rencana Allah. Ada Sapian, aku, apa segala macam, udah ada istri, apa nih, anak segala macam. Nah, itu rencana Allah, ini kodo. Nah sekarang kalau kadar itu apa? Ketetapan, ketentuan Allah, ya kan? Ketetapan, ya kan? Ketetapan.
kebenaran atau realitas atau kenyataan atau bukti. Yo keren, udah terbukti, wah ini bini gua, ya kan? Udah terbukti, udah terwujud, udah wujud, ya kan? Ya kan, ternyata gua kerja di sini, diterima di sini karena gaji gua segini segala macem. Intinya udah terjadi. Nah, udah terjadi. Kadar ya. Nah, Udah terlanjur. hanya Jadi gugur udah terjadi. Nasi Intinya udah jadi udah bubur, terwujud. tinggal dijual. Jodoh kita, rezeki kita udah, intinya ini bukan katanya, ya kan? Intinya kita bisnis, keuntungannya udah di tangan, udah ditransfer, ya kan? Nah itu realitas, kenyataannya kata apa? Nah itu takdir terbukti atau apa, rencana Allah, kodo, dan ini rencana Allah. Kodo itu rencana, ya kan? Dan rencana Allah secara umum, kodo dan kadar ini secara umum kodo dan kadar ini secara umum ini adalah seperti guru berada di luar kelas. Ini kelas nih lagi ujian, ini kan murid-murid lagi ujian, gurunya di luar kelas atau gurunya pakai CCTV, ya kan? Kodo dan kadarnya, murid-murid bisa berjalan nyontek apa segala macem, ya kan, bebas. Cuman nggak lepas daripada kodo dan kadar ada di ruang kelas atau apa. Itu dodo dan kodo itu apa. Atau bahasa gampangnya gini, contoh yang gampang, contoh tentang kodo dan kadar. Kita Bajuri punya mobil Toyota Kijang yang lama, apa namanya? Yang kotak itu, komando. Masuk tol, ya kan? Tahun 80-an, 89, 90 itu Kijang, betul nggak? Ya kan? Tiba-tiba disalip sama Innova tahun 2002 di tol, ya kan? Jadi walaupun Bajuri itu udah gas itu udah sampai full, tetap 80 km per jam. Ini kilometernya nggak naik, ya kan? Ya kan? Berarti ketetapannya udah berkurang, emang kemampuannya ketetapan juga segitu. Sabar berarti. Sabar ya. Jadi mau diinjek juga rezeki lu cuma segitu. Bukan nyolong, korupsi. Pengen lebih juga, memang pegawai negeri golongan 2, golongan 3 segitu. Kalau ternyata pegawai negeri, walaupun dia kolonel, AKBP, Kapolres, kalau berdasarkan gaji nggak lebih daripada 5 juta. Itu nggak, Bang? Nggak lebih daripada 5 juta. Maaf ya, yang pensiun gaji pokoknya 3 juta, 5 gaji pokok doang setelah pensiun. Betul Bang? Masa apa, gaji pokok doang, tapi pada saat dinas bisa 70 juta, bahkan lebih. Kalau ada yang lain-lain, tanda kutip, betul nggak? Kalau resminya bisa 70 juta, yang resmi ya, yang sah. Masa apa? Golongan 3, golongan 4, ya kan? Nah itu. Nah, kadarnya 80, kodonya dan kadarnya silakan lo ngegas antara 80, 50, 60. Lo mainin deh segitu. Paham ya? Nah, sehingga Pak Pian. Nah, ente cuma mampu segitu, ya kan? Atau apa? Nah, sekarang Innova, ya kan, 150 km per jam, bahkan bisa menyentuh 200 kalau Innova yang reborn. Apalagi Pajero, apalagi Fortuner, ya kan? Kita udah sabar aja, ngus dada, disalip juga. Atau apa? Nah, itu ketentuan kodo dan kadar, apa segala macam untuk kirinya. Tapi Bang, ada pertanyaan lagi nih yang lebih canggih nih Bang Pian, ya kan? Kan kodo dan kadar itu bisa dirubah, kata Nabi, dengan silaturahim. Kalau kita silaturahim, kita berkunjung, bertamu, nambah umur, nambah rezeki. Betul?
Kalau kita berdoa nambah umur, nambah rezeki, kita minta kepada Allah. Betul nggak? Kita beramal, infak, kita wirid, zikir, apa, berdoa agar kita jadi orang kaya, kita tahajud, kita duha, kita baca surat Al-Waqiah, surat Tabarok kata Ustadz Pian, betul nggak? Buat naikin rezeki. Cuman udah amalan-amalan semua dipakai, dibaca, kok nggak kaya-kaya juga. Subhan. Itu kembali lagi qada dan qadar. Itu udah takdir. Atau bagaimana? Jangan disalahin izin atau amal dari kiai. Gimana nih kiai, amalan udah 3 bulan saya udah puasain. Ini amalan Agak betul nggak? manjur. Kagak kaya-kaya, betul nggak? Atau bagaimana? Atau apa? Ya silakan aja. Intinya seandainya kita dengan amalan-amalan tadi berubah, memang itu sesuai dengan qada dan qadar Allah. Dan kita berubahnya itu dengan cara berdoa. Doa juga, kita tahajud juga, kita duha juga, baca waqiah juga, itu pun dengan izin Allah. Setuju nggak Bang Pian? Kita bertamu, nambah rezeki, itu pun dengan izin Allah. Intinya kita dimudahkan sesuai dengan qada dan qadar kita. Intinya nih kita ini nggak lepas daripada skenario Allah. Intinya kita ini artis, pemain. Apakah pemain utama, ataukah pemain daripada cadangan, atau figuran, peran pembantu, atau pembantu beneran, nih kan? Atau segmen Apa sih? bagian apa tuh namanya? Prahmen. Bukan pengganti Stuntman. stuntman. Oh, keren juga ya dia. Figura. Bukan stuntman, bahwa lu mau loncatnya dari tingkat. Stuntman yang jalanin, artis mah kagak mau. Ya, intinya adalah qada dan qadar kita akan Allah permudah sesuai dengan qada dan qadar kita.